Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, di segmen terakhir ini barusan datang telepon dari Teku Yakub ya, Teku TM Yakub, tokoh beliau sudah pensiun dari pegawai negeri, tokoh tinggal di wilayah Olekaring ya, di wilayah Olekaring. Jadi Bapak TM Yakub ini bertanya, bagaimana hukum orang-orang yang melangkahi bahu orang? Jadi melangkahi bahu orang menuju saf ke depan itu. Melangkah. Kadang-kadang permisi pun tidak ada. Kadang-kadang dengan kaki tepeh urang lain. Jadi hal itu adalah dosa. Tidak boleh. Rasulullah melarang dalam hadisnya, melarang melangkahi bahu orang. Makanya orang-orang yang datang awal juga tidak boleh memilih tempat yang di belakang, kosong yang di depan ya. Kalau kosong yang di depan, orang tentu ingin ke depan, tentu harus melangkahi bahu-bahu Anda. Karena itu orang yang datang lebih cepat, jangan malu-malu, itu rumah Allah, bukan rumah pengurus. Bukan rumah pengurus masjid itu. Masjid itu bukan rumah orang kampung itu. Misalnya Masjid Raya itu bukan milik orang Banda Aceh. Masjid lain juga begitu. Itu rumah Allah. Silakan, walaupun kita bukan pejabat, walaupun kita bukan orang biasa, penuhi depan dulu. Lalu orang datang kemudian di belakang itu. Tidak akan terjadi dosa orang-orang yang datang kemudian. Karena kalau orang-orang yang datang kemudian melangkahi bahu orang, itu menurut hadis Abu Dawud ini, dia berdosa. Dosa dia. Karena itu jangan lagi melangkahi bahu-bahu orang. Kalau kita sadar semuanya itu dilarang oleh Allah SWT. Kemudian cara mengatur saf ya, itu harus laki-laki di depan, kemudian di belakang itu anak laki-laki ya, begitu dia. Jangan di tengah-tengah saf sudah ada anak-anak kecil, itu tidak dianjurkan begitu. Banyak orang-orang awam yang membawa anak kecilnya, disuruh berdiri di sampingnya. Itu tidak boleh sebenarnya ya? Tidak boleh. Yang selanjutnya yang paling penting kita ingatkan bahwa khatib hendaklah memperpendek khutbahnya. Jangan lupa daratan, jangan tidak lihat jam. Ada khatib yang khutbah itu 1 jam. Ada 40 menit. Itu terlalu lama. Terlalu lama. Bayangkan kalau masjid tidak punya AC, kalau masjid panas atau matahari panas, atau ada jamaah di luar masjid karena tidak muat dalam masjid, sangat menderita mendengar khutbah begitu lama. Jadi khutbah yang baik adalah 15 menit. Kalau sudah 15 menit berhenti. Tutup terus. Baca rukun-rukunnya. Jadi khutbah itu bukan ceramah-ceramah biasa. Dan khatib itu tidak boleh bergerak berkali-kali itu. Sangat besar gerakannya. Yang itu tidak boleh. Khatib harus tenang, enggak usah bergerak berlebih-lebihan. Kemudian kalau pegang tongkat, peganglah dengan tangan kiri. Bukan dengan tangan kanan. Ada juga khatib-khatib saya lihat tidak membaca sunnah. Dengan tangan kanan dipegang tongkat. Itu dengan tangan kiri. Tangan kiri di dalam kitab itu dengan tangan kiri memegang tongkat. Kalau tidak pegang tongkat juga sah khutbah kita. Itu pegang tongkat itu kemudian ya. Pegang tongkat itu kemudian. Tapi
Jangan menjadi ribut kita. Yang pegang tongkat silakan, yang tidak pegang tongkat juga silakan. Itu hal yang warna keagamaan, ya. Warna keagamaan. Jadi tidak mungkin kita seragam semua. Nah, masing-masing masjid punya nuansa yang berbeda-beda. Nah, itu yang perlu kita ingat. Kemudian seorang khatib itu, ya, harus berbahasa yang jelas, jangan bertili-tili. Yang disebut bahasa jelas itu adalah bahasa yang efektif. Bahasa yang efektif. Insya Allah Jumat kita akan menjadi Jumat yang berkualitas, akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Dan acara ini segera kita akhiri. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.